Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Semoga Bapak Ibu dosen penguji dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Kota Jambi. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022 bertempat di SMP Negeri 4 Kota Jambi, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 8A dengan materi pokok macam-macam sujud. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi dengan kesehatan kita bisa hadir ke sekolah pada hari ini. Ketua kelas, ada temanmu yang tidak hadir, nak? Alhamdulillah hadir semua Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Apa kabar hari ini? Sehat. Suasana kelas kita bagaimana? Nyaman? Nyaman, enak-enak ya. Apapun bentuk kelas kita usahakan ya. Dalam proses pembelajaran harus tetap fokus, konsentrasi. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Kita berdoa nanti bersama-sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas silakan pimpin pembacaan doa. Semua siap? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nak. Insyaallah dengan doa yang kita panjatkan pada hari ini, apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdoa jangan asal-asal berdoa, minta betul-betul sama Allah. Ya. Kemudian yang kedua, usahakan niat. Ketika kalian datang ke sekolah, ketika kalian masuk ke dalam kelas untuk memulai pembelajaran, jangan sekali-kali niatkan hanya untuk mengambil nilai yang tinggi. Niatkan mencari ilmu. Insya Allah nak, ketika ilmu dapat, otomatis nilai akan menjadi tinggi. Karena pada saat ujian, ya kita mengerjakan soal-soal, ilmunya sudah di sini nak, otomatis bisa kita jawab tidak? Nah, kalau sudah bisa kita jawab, otomatis nilai kita bagus atau tidak? Bagus insya Allah. Nah, coba kalau kita niat mencari nilai, wah pokok macam manapun caranya, nilai saya harus bagus. Masalah ilmu urusan belakang nanti. Apa? Akan muncul karakter-karakter yang sifatnya negatif. Nah, apapun akan kamu lakukan. Karakternya seperti apa? Tidak jujur. Contohnya apa? Mulai kalian mencontek punya kawan. Ilmunya tidak ada.
Salah satu karakter yang sangat tidak pantas untuk ditiru, karakter tidak jujur. Ya, karena apa? Tujuannya tadi untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Mulai hari ini dan seterusnya nak, usahakan ubah niatmu. Minta restu kepada Allah, minta restu kepada orang tua, tanamkan niat dalam hati, ya Allah, aku berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu. Oke, paham Anda semua? Paham, oke. Baik. Hari ini kita akan mulai pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai, Bapak ingin mengingatkan materi kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa, nak? Tentang sholat, ya. Alhamdulillah masih ingat tentang sholat. Apa yang kita bahas di dalam sholat kemarin, nak? Gerakan-gerakan atau rukun-rukun yang ada di dalam sholat itu apa saja? Masih ingat tidak? Apa saja kira-kira, nak? Boleh acak, silakan. Ruku. Apa? Ruku. I'tidal. Apa lagi? Ruku. Sujud. Sujud, takbiratul ihram. Nah, itu tadi beberapa gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Nah, salah satunya sudah kalian sebutkan tadi. Apa? Sujud. Hari ini kita akan membahas tentang sujud. Ya. Bedanya apa, nak, dengan materi kita kemarin? Kalau kita kemarin membahas tentang sujud yang ada di dalam sholat, hari ini kita akan membahas sujud yang ada di dalam sholat dan juga ada di luar sholat. Oke? Baik. Baik, anak-anak semua, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti materi pelajaran kita hari ini, Bapak akan menjelaskan beberapa poin terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak harap kalian fokus dulu ke depan. Nah, ini, nak, materi kita tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nih, kompetensi yang harus kita capai. Kenapa Bapak harus menyampaikan ini, nak? Kita harus tahu, nak, tujuan kita pembelajaran itu apa? Ya, tujuan kita belajar. Apa yang akan saya dapatkan hari ini? Nah, salah satu daripada kompetensi inti kita adalah yang pertama, kita akan mampu menghargai dan menghayati ajaran agama. Kemudian yang ketiga, menerapkan pengetahuan atas dasar rasa ingin tahu. Mulai, nak, pancing dirimu dengan rasa penasaran. Kita kalau penasaran, semangat kita, gairah kita untuk mencari tahu itu tinggi, betul tidak? Betul. Kamu penasaran dengan sesuatu, apalah ya kira-kira dalam isi dalam lubang ini, itu kamu cari tahu, kamu korek-korek, tidak puas kamu cangkulin itu lubang, biar kamu tahu apa isi di dalam lubang. Nah, di dalam belajar pun seperti itu, nak. Pokoknya materi tentang sujud, apa yang akan saya capai, itu harus tahu. Munculkan rasa penasaran itu, karena apa? Akan muncul gairah untuk belajar. Nih, tujuan kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini sudah Bapak ringkas. Yang pertama, ingat materi kita ada 3, nak. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama, kita akan dituntut atau mampu atau bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan implementasi dari sujud syukur. Rasa kita berterima kasih. Yang kedua, kita sadar bahwasanya kita ini manusia lemah. Kalau manusia lemah, orang lemah tidak boleh sombong. Sudah banyak dapat poin kita, nak. Itu adalah implementasi dari sujud sahwi. Ya, sujud karena lupa. Artinya kita ini manusia biasa. Oh, lupa. Ya, kita ini manusia lemah. Apalagi yang mau disombongkan. Nah, itu arahnya ke sana, nak. Kemudian selanjutnya, nih, termasuk poin penting. Nah, materi kita 3, sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Di sini kalian dituntut atau mampu di akhir pembelajaran. Oh, kalian sudah bisa. Apa yang kalian bisa? Kalian bisa menjelaskan apa itu sujud syukur, apa itu sujud sahwi, apa itu sujud tilawah. Kalian mampu menjelaskan dalil sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Kalian mampu menjelaskan apa tata cara sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita mampu mempraktekkan sujud tersebut. Nah, paham? Kalau di sini kita bisa mempraktekannya, di kehidupan kita sehari-hari kita mampu mengamalkannya itu, nak.
Nah, ini sudah Bapak sampaikan tadi. Materi kita ada 3 ya. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nih kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kalian nanti akan mengamati. Apa saja yang diamati? Akan mengamati penjelasan dari Bapak. Bapak akan mencoba menayangkan sebuah video. Kalian mengamati. Kira-kira inti dari video itu apa? Ya. Kemudian yang keempat, Bapak akan menjelaskan tentang praktek sujud. Insya Allah nanti di bagian akhir dari kegiatan inti kita akan langsung praktek bagaimana cara sujud. Nah, nanti di bagian akhir Bapak akan melaksanakan penilaian. Ya, ada penilaian sikap spiritual dan ada penilaian sikap sosial. Di dalam teknik itu nanti ada yang sifatnya penilaian diri dan ada sifatnya penilaian antar teman. Nanti Bapak akan memberikan lembar instrumen, nanti kalian isi, kalian conteng. Tinggal conteng saja. Apa itu isinya? Instrumen tentang penilaian diri kalian selama proses pembelajaran. Kemudian nanti ada instrumen penilaian antar teman. Ya, di situ nanti tertera beberapa karakter-karakter. Mana di situ yang menunjukkan karakter kalian dan mana yang menunjukkan karakter teman kalian. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan sikap ada penugasan. Penugasan ini nanti ada sifatnya individu sendirian dan ada yang bersifat kelompok. Baik, Ananda semua, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti dari materi pelajaran kita hari ini, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, materi kita hari ini adalah tentang macam-macam sujud. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang sujud-sujud ini, Bapak ingin ngetes kemampuan kalian dulu. Kira-kira pernah tidak kalian mendengar kata-kata ini? Ya, di antara macam-macam sujud itu ada 3 ya. Apa tadi sudah Bapak sampaikan? Sujud sesyukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Pernah mendengar kalimat ini sebelum hari ini di kelas ini? Sujud syukur, kira-kira tahu apa itu sujud syukur? Ya, sujud karena berterima kasih. Pernah melihat orang sujud syukur Pernah. Ketika dia mendapat kabar, langsung sujud. Kemudian ada sujud sahwi. Pernah mendengar sujud sahwi? Pernah. Sujud karena apa? Lupa. Pernah tak kamu nengok orang sebelum salam dia sujud? Ya, itu disebut dengan sujud sahwi. Nah, kalau sujud tilawah itu adalah sujud bacaan. Nah, inilah materi kita yang akan Bapak jelaskan hari ini. Jadi, bagi yang memang baru sekali ini mendengar istilah ini, coba fokus kepada penjelasan dari Bapak hari ini. Oke? Sujud syukur. Di situ ada 3 definisi, bacaan dan tata cara. Nah, sujud syukur, ya betul kata temanmu tadi. Sujud syukur adalah sujud terima kasih karena memperoleh nikmat, atau sujud karena telah terhindar dari musibah. Nah, nih, kamu pernah tak nengok orang sujud syukur ketika dia mendapat kabar gembira? Mendapat telepon dari kawan, "Nak, alhamdulillah nak, kamu lulus." "Alhamdulillah," kata anaknya. Kemudian dia sujud. Nah, ini yang disebut dengan sujud syukur. Contoh kedua, seorang petinju tanding di atas ring, tahu-tahu dia menang, lawannya dipukul KO, jatuh. Apa yang dilakukannya? Sujud syukur. Nah, inilah sujud-sujud inilah yang disebut dengan sujud syukur. Sujud karena berterima kasih. Yang kedua, sujud yang dilakukan karena terhindar dari musibah. Intinya apa Sujud syukur bukan hanya sujud karena terima kasih, tetapi sujud karena terhindar dari musibah. Ya, kita juga disunnahkan untuk melakukan sujud. Ini bacaannya Nampak? Ya, bisa bacanya? Ya, coba. Bapak kepingin kalian dengar bacaan sujud syukur. Yuk, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahi
ini nak bacaan yang dibaca pada saat kita melakukan sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Silakan coba satu orang laki-laki baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Iya, benar. Ya, siapa lagi? Yang perempuan? Bapak kepengen dengar suaranya untuk membaca lafaz bacaan sujud syukur. Oke, kamu coba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iya, pintar. Ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari artinya itu berisi tentang apa, nak? Pujian, senang hati. Senang hati karena apa? Karena mendapat kabar gembira. Yang kedua karena terhindar dari musibah. Itu, nak. Nih, sujud tilawah. Oke, sujud tilawah, perhatikan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah. Nah, apa itu Pak ayat-ayat sejadah? Ayat-ayat sejadah itu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lebih kurang 15 jumlah ayat-ayat yang masuk dalam kategori ayat sejadah. Nah, apabila kita mendengar ayat-ayat sajadah, membaca ayat-ayat sajadah, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud. Inilah yang disebut dengan sujud tilawah. Oke? Paham ya? Nah, ini bacaannya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas nggak tulisannya? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, pada saat sholat subuh biasanya hari Jumat, ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, imam membaca ayat-ayat sajadah. Setelah membaca ayat sajadah, tahu-tahu imamnya langsung sujud, nak. Allahu Akbar. Sujud satu kali. Kemudian setelah sujud dia langsung berdiri, nak. Allahu Akbar, melanjutkan ayat. Ini pernah Bapak alami pada saat sholat jamaah subuh di masjid. Dulu waktu Bapak masih belajar seperti kalian, Bapak bingung, imamnya salah enggak ya? Harusnya kan ruku dulu, kok ini tahu-tahu langsung sujud. Kemudian sudah sujud satu kali langsung lagi berdiri. Ternyata setelah Bapak pelajari, oh ini yang disebut dengan sujud tilawah. Kenapa imam melakukan sujud? Karena pada saat itu imam membaca ayat-ayat sajadah. Nah, kalau kamu sholat subuh nanti di masjid, ketemu yang seperti ini, jangan kamu tegur imamnya. Subhanallah. Kita tidak bisa menyalahkan orang kalau kita tidak ada ilmunya. Kalau kamu bingung itu wajar, nah. Itu tadi Bapak bilang, kalau kamu penasaran, kok imamnya sujud ya? Perasaan kalau sudah sholat, pada saat sholat itu sudah membaca ayat, ruku dulu, tidak, baru sujud. Ini kok imamnya sujud? Timbul nak penasaran. Kenapa seperti itu? Cari, gali. Oh, ternyata ini loh. Memang kita yang ilmunya tidak ada. Nah, insya Allah mulai hari ini nak, kalian akan paham. Oh, ini ternyata yang disebut dengan sujud tilawah. Sujud karena bacaan. Baik, anak-anak semua, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Bapak akan menayangkan sebuah video. Bapak mohon nanti anak-anak perhatikan betul-betul video yang akan tampil di depan kita. Kalian analisa, ini kira-kira sujud apa? Yang video kedua sujud apa? Video yang ketiga sujud apa? Baik, Nana, bisa fokus? Kita mulai ya.
hafiz Quran mendapat hadiah haji. Lihat apa yang dilakukannya. Nanti kalian coba analisa ya. Ini sujud apa, ini sujud apa. Oke, nak. Selesai. Ada berapa video tadi, nak? 3. Video pertama video pemain bola. Kemudian dilanjutkan sambungannya video seorang anak yang mendapat hadiah pergi umroh. Video kedua tentang sholat. Ada siswa, ya, anak sekolah, anak SMP sepertinya, sedang melakukan praktek sujud. Yang ketiga ada sholat, kemudian ada sujud. Nah, ini nak yang Bapak bilang. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, ya, dari video yang kalian saksikan tadi, yang kalian lihat, Bapak tadi sudah menyuruh untuk menganalisa. Video pertama, pemain bola melakukan sujud. Itu disebut dengan sujud apa? Sujud syukur. Nah, sambungan dari video pemain bola tadi, ada orang mendapat hadiah umroh, sujud. Anak-anak tadi melakukan sujud, termasuklah orang tuanya. Nah, sujud apa itu, nak? Sujud syukur juga. Video kedua, ada anak, ada imam, ada remaja putri, anak SMP sedang melakukan sujud. Mereka melakukan sujud apa itu, nak? Sujud sahwi. Nah, selanjutnya Anda semua, materi sudah Bapak jelaskan, video sudah kamu lihat. Untuk lebih memantapkan pemahaman kita, maka kita akan melaksanakan praktek sujud. Nanti kita akan membagi beberapa kelompok. Kelompok 1 akan mempraktekkan sujud syukur, kelompok 2 mempraktekkan sujud sahwi, dan yang kelompok 3 mempraktekkan sujud tilawah. Sujud syukur, nak, bikin skenarionya. Begitu juga sujud sahwi kelompok 2, nanti bikin, susun langkah-langkah pembuatan prakteknya. Kemudian yang kelompok 3 sujud tilawah, bikin konsep, bikin skenario, langkah-langkah siapa yang akan menjadi petugas di dalam melaksanakan sujud, ceritanya seperti apa. Itu merupakan bagian dari tugas kelompok hari ini. Oke, paham Anda semua? Untuk itu Bapak harap kalian silakan membentuk kelompok. Baik, Anda semua sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Ya, insya Allah kita sama-sama bisa mempraktekkan bagaimana tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baiklah, untuk membersihkan waktu, Bapak persilakan kelompok 1 untuk melaksanakan praktek sujud syukur. Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan sujud syukur. Waalaikumsalam. Halo, Yafi, saya tahu belum? Apa? Kamu masuk 3 besar lomba keseluruhan loh. Alhamdulillah. Selamat ya. Terima kasih. Ya udah, sampai. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Demikian praktek sujud syukur dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Baik, Ananda. Selanjutnya Bapak minta kelompok 2 untuk mempraktekkan sujud sahwi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan sujud sahwi.
Saat ini Abah sedang melakukan sholat subuh. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Yang lain perhatikan. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Seharusnya Abah membaca doa kunut, tetapi ia lupa. Bagaimana selanjutnya? Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian praktek dari kelompok 2 sujud sahwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti Bapak jelaskan di bagian akhir nak ya. Baik Ananda, selanjutnya kita lihat penampilan dari kelompok 3 mempraktikkan sujud tilawah. Silakan. Yang lain Bapak minta untuk memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempraktekkan sujud tilawah. Pada suatu hari, Cinta sedang melakukan sholat. Sesudah membaca surah Al-Fatihah, Cinta membaca surah Al-Alaq ayat 19 yang merupakan salah satu ayat sajadah yang berbunyi, Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Inilah yang dinamakan sujud tilawah. Pada saat sujud, Cinta membaca doa sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Cinta pun melakukan sholat seperti biasa. Sekian praktek sujud tilawah dari kelompok 3. Terima kasih, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Dah, perhatikan nak. Perhatikan. Nah, itu tadi sudah kamu lihat. Kelompok 1 praktek sujud syukur. Temanmu mendapat telepon kabar gembira, dia melakukan sujud syukur. Ya, sangat bagus. Kemudian kelompok 2 sujud sahwi. Mengapa dia melakukan sujud sahwi tadi? Karena dia lupa membaca doa kunut. Nah, yang ketiga tadi adalah sujud tilawah. Karena apa? Pada saat dia sedang sholat, dia membaca salah satu ayat-ayat sajadah yang sudah disebutkan anggota kelompok tadi, temanmu itu, surah Al-Alaq ayat 19. Wasjud waqtarib, maka dia melakukan sujud tilawah. Nah, maka hal yang seperti itu pun disunnahkan. Alhamdulillah nak, dari praktek yang Bapak perhatikan tadi, sepertinya kalian sudah paham. Insya Allah, mudah-mudahan kalian paham bagaimana tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Harapan Bapak satu nak, apa? Ketika ilmu yang kalian dapat, maka
mantapkan ilmu tersebut, tambah gali lagi agar bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu berguna untuk kehidupan kita. Lebih bagus lagi apabila ilmu yang kita miliki kita ajarkan lagi kepada kawan yang lain. Ini akan menjadi amal jariah. Baik, selanjutnya Bapak kepingin kalian membuat satu konsep, masih di dalam kelompok diskusi, apa-apa saja bagian-bagian penting dari masing-masing kelompok. Kelompok satu tadi sujud syukur, apa-apa saja langkah-langkahnya Bapak minta kalian rangkum. Kemudian kelompok dua merangkum ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sujud sahwi. Kemudian yang ketiga kalian merangkum apa-apa saja ketentuan yang ada di dalam sujud tilawah. Bapak persilakan, Bapak beri waktu lebih kurang 10 menit. Silakan. Baik, Ananda. Selanjutnya Bapak ingin kalian mampu untuk mengkomunikasikan hasil diskusi kalian terkait kesimpulan ataupun rangkuman dari masing-masing kelompok. Kelompok satu sujud syukur, kelompok dua sujud sahwi, kelompok tiga sujud tilawah. Sekarang Bapak persilakan untuk kelompok satu, kira-kira apa saja rangkuman dari sujud syukur. Bapak persilakan, dari hasil diskusi kalian apa saja? Hasil dari diskusi kami adalah adapun tata cara sujud syukur sebagai berikut. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, bagus sekali. Kelompok satu itu rangkumannya tadi sudah dikomunikasikan, merupakan kesimpulan tata cara dari sujud syukur. Selanjutnya kelompok dua, apa yang dapat kalian simpulkan dari sujud sahwi? Silakan. Inilah hasil dari diskusi kami tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan salat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. Ya. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Iya, itu rangkuman dan tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Oke, kita nyambung nak ya. Kemudian kelompok tiga rangkumannya apa nak kira-kira terkait sujud tilawah? Hasil diskusi kami hari ini, tata caranya adalah pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Terima kasih Ananda semua, sangat-sangat bagus sekali untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah mulai cepat untuk menganalisa sebuah konsep materi. Kita mulai dari mengamati, kita mulai melihat video, mulai mendengarkan penjelasan dari Bapak. Kemudian kalian sudah bisa dan mampu mempraktekkannya. Dan bagian akhir sekali, kalian mampu untuk merangkum, menyimpulkan dari masing-masing materi kerja kelompok kalian hari ini. Sangat-sangat luar biasa. Untuk itu mari kita beri aplaus untuk kita semua. Baik Ananda semua, sekarang kita masuk kepada bagian penutup dari proses pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum Bapak memberikan proses penilaian, Bapak akan sedikit menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian juga sudah mulai menangkap materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud karena karena mendapat nikmat, sujud karena terima kasih, sujud karena terhindar dari bahaya. Tata caranya seperti sujud biasa dengan membaca doa apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil
azim. Kemudian sujud yang kedua adalah sujud sahwi. Ini sujud karena lupa. Lupa kapan? Lupa salah satu gerakan yang ada di dalam sholat. Sujud ini dilaksanakan pada saat selesai membaca tahiyat akhir atau sebelum salam. Apa doanya? Subhana man la yanamu wala yashu. Nah, itu adalah kesimpulan daripada sujud sahwi. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud karena bacaan. Apabila kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud. Sujud tilawah ada yang dilaksanakan di dalam sholat dan ada juga sujud yang dilaksanakan di luar sholat pada saat kita membaca Al-Quran, seperti yang dicontohkan video yang sudah Bapak tayangkan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses penilaian. Jadi di sini nak ada 3 lembar. Yang pertama adalah lembar penilaian. Nanti di sini ada beberapa soal, kalian kerjakan. Ini merupakan penugasan secara individu. Ya, kerjakan. Lembaran yang kedua yaitu instrumen penilaian diri dan penilaian antar teman. Ini merupakan instrumen penilaian sikap dan keterampilan. Dan yang ketiga, Bapak akan menyerahkan instrumen refleksi. Apa itu refleksi, nak? Perhatikan. Ini, nak. Ya, refleksi adalah pertanyaan-pertanyaan dari Bapak untuk kalian jawab. Ya, ini pertanyaannya, nak. Yang pertama, apakah Ananda tertarik dengan pembelajaran saya? Kemudian, apakah Ananda suka dengan cara saya menjelaskan? Yang ketiga, apakah Ananda suka dengan media yang Bapak gunakan? Yang keempat, apa yang membuat kamu tertarik belajar materi hari ini? Ini merupakan pendapat-pendapat kamu, nak. Apa tujuannya? Untuk perbaikan Bapak di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini merupakan masukan bagi Bapak, di mana kelemahan Bapak mungkin Bapak tidak sadar, tetapi mungkin kalian tahu, oh kelemahannya di sini, kekurangannya di sini. Itu akan Bapak pelajari, nak. Tujuannya agar di pembelajaran berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, ketua kelas, Bapak persilakan ambil dan serahkan dan bagikan ke kawan-kawanmu. Belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tapi tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Baik, Ananda, waktunya sudah selesai. Ketua kelas, Bapak minta dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Bapak. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Ya, terima kasih Ketua kelas dan Wakil Ketua kelas sudah membantu Bapak tadi menyerahkan dan mengumpulkan lembar penilaian. Baik, Ananda semua, kita masuk ke bagian akhir pada materi hari ini. Insya Allah, apa yang kita pelajari hari ini memang benar-benar masuk ke otak kita dan mampu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Baik, sebelum pertemuan hari ini kita tutup, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Bapak ajarkan bermanfaat. Semoga kalian juga bisa menerima ilmu pengetahuan ini menjadi amal dan bisa diamalkan untuk di kehidupan sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.